Menjaga tubuh agar tetap terhidrasi selama menjalankan ibadah puasa memang hal yang penting. Nah, akan tetapi terkadang kita tidak memperhatikan hal itu. Padahal dehidrasi saat menjalankan ibadah puasa sangat sering terjadi. Lantas, bagaimanakah cara mencegah dehidrasi selama kita menjalankan ibadah puasa? Saya Dr. Imade Darudama, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan, akan menjelaskan dan sedikit memaparkan dan mungkin akan memberikan tips untuk para pemirsa dan para sahabat KIH sekalian. Kita tahu puasa, ketika kita berpuasa, kita menahan makan dan minum mungkin kurang lebih sekitar 13 sampai 14 jam. Nah, disitulah ada potensi, ada resiko di mana kita akan mengalami kekurangan cairan. Apalagi seseorang yang menjalankan ibadah puasa tersebut intake atau asupan minumannya kurang. Ditambah ketika menjalankan ibadah puasa, aktivitas fisik yang berlebihan atau olahraga yang salah pilih atau olahraga yang ekstrim membuat kita kehilangan banyak cairan melalui produksi keringat. Nah, pertanyaannya sebenarnya berapa kebutuhan kita untuk cairan dalam satu hari? Rata-rata kebutuhan cairan untuk manusia dalam 24 jam atau satu hari adalah 2 hingga 2,5 liter per hari atau setara dengan 8 hingga 10 gelas air. Nah, tentu saja kebutuhan cairan ini tetap kita harus penuhi saat menjalankan ibadah puasa. Nanti akan ada dipaparkan sebagaimana tips untuk menghadapi atau memenuhi kebutuhan cairan ini. Kita tahu ketika terjadi dehidrasi sebenarnya pengertiannya adalah terjadi ketidakseimbangan antara intake masukan cairan dan ketidakseimbangan dengan output atau keluaran cairan, misalnya melalui keringat atau urin. Nah, ketidakseimbangan itu entah yang kurang adalah input atau asupannya, atau yang terlalu banyak pengeluaran misalnya melalui keringat atau urin, bahkan kombinasi keduanya bisa menyebabkan seseorang mengalami dehidrasi. Terlebih lagi saat puasa, ketika seseorang menghadapi dehidrasi, kita tidak bisa segera mengganti cairan itu karena kita sedang melakukan kewajiban atau ibadah puasa. Itu mengapa pada ibadah puasa kejadian atau kondisi dehidrasi sangat sering terjadi. Gejala-gejalanya sebenarnya mulai dari yang ringan hingga yang berat. Kalau gejala yang ringan terkadang kita merasa cepat capek, mudah lelah, kemudian mulut mungkin kering, kemudian terasa pusing, kepala terasa sakit. Bahkan yang mungkin simple ketika kita sedang bekerja, seringkali kita kehilangan fokus dalam bekerja atau muncul rasa mengantuk yang berlebihan. Nah, itu gejala yang ringan. Kalau pada gejala yang berat, dehidrasi yang berat bahkan bisa menyebabkan potensi gangguan masalah kesehatan yang cukup serius. Misalnya terjadi gagal ginjal atau mengalami penurunan kesadaran yang disebut koma. Tentu saja sahabat-sahabat KIH tidak ingin mengalami seperti itu. Jadi saya sarankan dalam menjalani ibadah puasa sebisa mungkin kondisi dehidrasi dicegah. Ada beberapa tips untuk menjaga atau memenuhi kebutuhan cairan kita dalam rangka menghindari dehidrasi saat kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, penuhi atau cukupi kebutuhan cairan Anda saat menjalani ibadah puasa. Seperti kita tahu, kebutuhan kita biasanya sekitar 8 hingga 10 gelas air. Nah, ada formula yang menarik yang bisa dipakai, yang cukup populer, yang kita sebut dengan formula 2-4-2. Artinya 2 gelas di saat kita menyantap sahur, 4 gelas di saat kita berbuka, dan 2 gelas di saat malam hari. Kemudian selain air memang pilihan yang tepat untuk mengganti cairan kita. Ada alternatif lain yang mungkin bisa dikonsumsi seperti cairan kaya nutrisi seperti susu. Susu juga baik untuk mengganti cairan
selain air, karena susu mengandung vitamin, mengandung mineral dan protein yang baik untuk tubuh kita. Yang tips berikutnya yang nomor 2 adalah mungkin kita bisa memilih jenis makanan atau hidangan utama yang dipakai saat sahur. Pilihlah makanan atau hidangan utama yang memiliki cairan yang lebih tinggi atau kaya cairan. Contoh, ambil saja contoh sayur. Mungkin kita bisa memilih seperti tomat atau wortel atau mentimun. Atau dari segi pengolahan, ketika kita membuat hidangan, kita olah menjadi bentuk makanan yang kaya akan cairan atau makanan yang berkuah. Sebagai contoh saja, seperti soto, sup, atau mungkin sop ayam, itu bisa dikerjakan untuk menjaga kebutuhan cairan kita. Buah-buahan juga cukup baik dalam rangka untuk memenuhi atau sebagai tambahan dari cairan kita. Pilihlah buah-buahan yang mungkin kaya akan air seperti semangka atau melon. Dan mungkin alternatif lain juga jus, juga selain menyegarkan, jus juga bisa menjadi pengganti untuk cairan. Tips berikutnya yang nomor 3 adalah hindari makanan yang sifatnya kering atau terlalu banyak gorengan atau garam yang tinggi. Kenapa? Karena makanan seperti itu akan merangsang haus lebih cepat sehingga akan memicu potensi dari dehidrasi itu sendiri. Dan hindari makanan atau minuman seperti kopi, teh, dan coklat. Alasannya adalah karena di dalamnya mengandung kafein. Kafein jika berlebih akan menyebabkan kondisi diuretik atau di mana buang air kecil kita akan lebih banyak, sehingga kehilangan cairan tentu saja potensinya akan lebih besar. Langkah selanjutnya atau tips berikutnya adalah jika pemirsa sekalian melakukan aktivitas fisik saat beribadah puasa sebaiknya jangan berlebihan, atau jika olahraga. Nah, ini menarik ketika teman-teman yang suka berolahraga, seringkali kan di pagi hari. Seyogyanya mungkin olahraganya kalau pada saat beribadah puasa lakukan mendekati jam berbuka. Alasannya apa? Ketika kita berolahraga, keringat akan muncul, produksi air keringat yang banyak memicu dehidrasi. Ketika kita mendekati jam berbuka, tentu saja dengan mudah ketika kita berbuka bisa segera mengganti cairan yang hilang tersebut. Oh ya, sekarang kan memang lagi hangat topik di mana orang berlomba-lomba ya untuk mencegah dehidrasi dengan minum Oralit. Nah, biasanya dikonsumsi saat sahur. Sebelum berpuasa sahur dia minum Oralit untuk mencegah. Sebenarnya Oralit itu prinsipnya cairan ya. Sebenarnya tidak melulu kita fokus ke Oralitnya, tapi sebenarnya cairan. Apakah cairan kita sudah cukup? Jadi sebenarnya apakah itu Oralit, apakah itu cairan? Selama kebutuhan cairan kita terpenuhi, sebenarnya bukan masalah Oralitnya. Oralit itu kan sebenarnya juga cairan pengganti. Justru Oralit itu sebaiknya dipakai ketika memang seseorang itu sudah mengalami dehidrasi. Contoh sederhana, ketika kita diare terjadi dehidrasi, di mana dehidrasinya tingkatnya masih ringan atau sedang, mungkin Oralit sebagai alternatif pengganti. Tapi jangan sampai misleading, artinya Oralit ini sebagai cairan untuk mencegah. Menurut saya cukup penuhi kebutuhan cairan Anda, boleh dengan air putih atau misalnya tadi saya bilang dengan tambahan susu, itu sudah cukup untuk mencegah dehidrasi saat Anda melakukan ibadah puasa. Demikian mungkin pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Dr. Imadi Darudama, spesialis penyakit dalam. Salam sehat.